Analisis kelayakan bisnis kita belajar pada malam ini ya, pertemuan ke-7 ya, aspek teknis, operasi, dan teknologi. Ya, untuk materi sudah lengkap sih, sudah ada di buku ya, sudah saya ringkaskan ya teman-teman. Ya, oke, aspek teknis atau operasi. Baca ini, Mas Vincent silahkan baca paling ganteng. Halo Mas Vincent. Nah, kemana ini? Oh iya Ibu, Ya, oke. aspek aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas, produksi, dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Hal-hal yang diperhatikan dalam aspek ini penentuan lokasi pabrik, luas produksi, tata letak atau layout, susunan peralatan pabrik, proses produksi, dan pemilihan teknik. Ya, oke. Terima kasih Mas Vincent sudah dibacakan. Jadi aspek teknis atau operasi ya di sini ya menilai ketepatan lokasi ya seperti saya sudah ungkapkan tadi ya saat presentasinya Mbak Rubianti tadi ya. Lokasi ya, memilih ya, ketepatan lokasi itu penting sekali ya untuk lokasi usaha ya teman-teman ya. Kemudian luas produksi, layoutnya, kemudian mesin-mesinnya. Nah ini ya, misalnya kalau kita ingin membuka usaha, misalnya konveksi ya gitu, yang mudahnya saja ya. Nah, lokasinya kira-kira untuk mendirikan pabrik itu di mana sih ya, gitu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, lihat dulu aspek lokasinya tersebut strategis atau tidak, kemudian rawan bencana atau tidak ya. Kemudian dekat dengan bahan baku tidak, kemudian akses transportasi bagaimana, aksesnya mudah atau tidak. Di situ ketersediaan jalan ya untuk transportasi itu jalannya bagus atau tidak ya, kan kadang-kadang ada suatu daerah yang jalannya itu masih jelek ya. Nah, itu nanti kita rugi ya, gitu ya, karena sangat mengganggu ya, mengganggu proses itu tadi ya, distribusi barang kita, distribusi bahan baku maupun distribusi produk yang akan siap dijual, itu sangat mengganggu ya. Kalau lokasi jalannya itu tidak bagus ya, gitu. Kalau mau kita perbaiki sendiri ya rugi ya, gitu ya, rugi. Masa kita yang membangun jalan. Nah, gitu itu perlu dilihat juga ya aspek lokasinya ya, teman-teman. Nah, terutama itu tadi ya lokasinya itu rawan banjir ya atau tidak ya, rawan bencana atau tidak. Nah, itu sangat perlu diperhatikan ya. Jangan sampai nanti daerah yang rawan banjir dan mesin-mesin pabrik nanti tergenang. Nah, itu kan rugi ya, teman-teman. Nah, apalagi daerah yang rob ya, pantai, dekat pantai ya pabriknya ya, yang sering rob, nah itu mesin-mesin hancur ya kena garam ya, air laut, nah itu ya keropos ya, yang gitu teman-teman ya. Nah itu sangat penting sekali ya ketepatan lokasi. Nah lokasi strategis juga sangat menentukan sekali ya, apalagi kalau membuka toko ya, ataupun rumah makan ataupun showroom, nah itu lokasi strategis sehingga konsumen itu mudah menemukan lokasi tersebut ya, mudah terjangkau, dan jangan lupa juga nanti untuk lahan parkirnya juga perlu dipertimbangkan ya. Jangan sampai membuka ataupun membuat usaha rumah makan, lahan parkirnya itu nggak ada, sempit, ataupun warung misalnya kecil-kecilan lah ya, warung bakso atau warung mie ayam, kok nggak ada lahan parkirnya, ngepres banget gitu ya. Jadi mau parkir di mana nih konsumennya, pengunjungnya, masa parkir di pinggir jalan, wah nanti bisa di daerah sama di sub nanti mobilnya. Ya pernah di Semarang tuh uh, ada tuh penjual makanan gitu di pinggir jalan gitu, ramai sekali ya teman-teman gitu ya. Di Semarang tuh apa namanya ya, ada satu makanan ya saya pernah gitu ya. Nah di situ parkir di situ tuh mobil karena nggak ada lahan parkir gitu, diderek sama disub, dikunci itu ya, dikunci apanya rodanya, kemudian ada yang diderek. Nah itu karena apa, tidak menyediakan lahan parkir, dia parkir pengunjungnya itu konsumennya parkirnya di pinggir jalan. Nah itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman, mempertimbangkan juga lokasi parkir ya kalau kita mendirikan rumah makan gitu ya, atau warung bakso, paling enggak ya motor lah bisa buat parkir, nah gitu ya. Kemudian luas produksi ini untuk pabrik ya. Nah, berapa sih luas produksi ya? Kita misalnya memiliki target sehari itu berapa ribu sih? Berapa ribu setel si pakaian yang akan
diproduksi ya gitu ya. Misalnya sehari itu 5.000 gitu, 5.000 style gitu sehari, banyak banget ya. Berarti kan perlu produksi itu perlu luasnya tuh berapa sih, yang luas areanya tuh berapa sih ya. Kemudian membutuhkan mesin berapa. Nah, mesin yang dibutuhkan berapa unit ya untuk memproduksi 5.000 style pakaian sehari. Kemudian nanti terkait dengan aspek SDM ya. Kemudian membutuhkan sumber daya manusia berapa. Nah, itu ya, itu harus dihitung ya. Nah, ini oke. Kemudian teknologinya ya, mau teknologinya seperti apa nih? Semuanya serba otomatis. Nah, proses produksinya seperti apa? Nah, layoutnya harus dipertimbangkan ya teman-teman ya. Layout A misalnya kalau produksi tadi ya, garment ya ataupun konveksi ya, bagian cutting ya, misalnya bagian desain, bagian cutting ya atau pemotongan, kemudian bagian jahit, kemudian bagian obras, bagian masang kancing, itu harus layoutnya harus berurutan gitu ya. Jadi nanti cepat proses produksinya ya. Jangan sampai layoutnya dari proses A, proses C, ke D, kembali lagi ke A. Nah, itu kan muter-muter. Nah, itu tidak efisien ya waktunya ya gitu. Jadi layoutnya gitu harus tata letaknya, nah itu harus sesuai ya, berurutan ya dengan proses produksinya. Ya. Untuk berikutnya, tujuan aspek teknis atau operasi. Nah, ini oke Mbak Maria, bisa minta tolong dibacakan. Iya, Bu. Tujuan aspek teknis atau operasi yang pertama menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai bidang usahanya. Yang terakhir, menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Ya, oke. Terima kasih Mbak Maria. Nah, ini teman-teman ya, terkait dengan ini ya, kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, itu harus benar-benar sesuai ya dengan bagiannya masing-masing ya teman-teman ya. Misalnya kalau kita mendirikan rumah makan contohnya ya. Nah, kita harus benar-benar memiliki chef gitu ataupun ahli masak yang benar-benar pintar masak ya. Karena kalau rumah makan itu kan yang poin yang utama itu adalah rasa makanan ya gitu ya. Jangan sampai dia nggak bisa masak dijadikan chef. Nah, nanti masakannya hambar, nggak enak ya, konsumennya kapok ya. Nah, itu ya. Jadi apa sih yang menjadi core bisnis di usaha tersebut? Jadi istilahnya apa sih yang poin penting yang harus ya kita unggulkan di usaha kita. Nah, itu kalau rumah makan gitu ya, atau warung bakso, rumah makan Padang, yaitu rasa ya, rasa dan tentunya ya kualitas dari bahan-bahan yang kita olah tersebut ya. Jadi menjamin kualitas dan rasanya tuh benar-benar enak. Nah, gitu. Sebab kalau kita beli makanan kok nggak enak gitu. Ah, makannya nggak enak di bakso di sana. Nah, gitu. Apakah kita mau beli lagi? Ya, tentunya nggak mau kan ya. Ya, rasanya nggak enak, kapok di sana gitu. Terus apa sih perilaku konsumen ya, setelah mereka kecewa? Ya, kecewa setelah membeli produk kita. Tentunya mereka istilahnya bercerita ya, bercerita ke temannya, gitu. Jangan di sana nggak enak gitu ya. Ternyata nggak enak loh, tapi kalau rasanya enak gitu ya, tentunya dia akan merekomendasikan ke teman-temannya ya. Oh di sana enak loh, murah, ya. Tapi rasanya enak kok gitu, bersih ya. Tempatnya bersih gitu, pelayannya juga ramah gitu, masakannya enak ya. Apa makanan apa aja di sana enak gitu, rasanya pas, nah gitu. Jadi harus kita benar-benar ya kalau memilih karyawan atau SDM itu harus sesuai ya ataupun sesuai dengan kriteria atau memiliki istilahnya kompetensi ya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ya jangan sampai ya nanti kita rekrut karyawan tapi dia tidak bisa ya, tidak sesuai ya, tidak bekerja dengan profesional ya ataupun dengan sesuai dengan bagiannya gitu ya. Kalau orang keuangan ya kita pilihlah ya memang ahli keuangan ya, kalau bisa ya lulusan akuntansi, nah gitu contohnya. Nah, untuk berikutnya di sini penentuan lokasi usaha. Nah, ini ya lokasi untuk kantor pusat. Nah, biasanya untuk lokasi kantor pusat ya, ini terutama untuk usaha-usaha yang
besar ya teman-teman ya. Jadi mereka biasanya ada kantor pusat, kantor cabang. Nah itu kalau kantor pusat tuh biasanya di provinsi, ibu kota provinsi ataupun di ibu kota negara, nah gitu ya. Biasanya kebanyakan tuh di Jakarta ya kantor pusat ya. Kalau cabangnya itu ada di Kalimantan gitu, di Sulawesi kantor cabangnya. Nah itu ya. Nah untuk terutama untuk mengurusi administrasi ya biasanya perizinan gitu ya. Bayar pajak gitu biasanya kayak gitu sih ngurusi ya, perizinan ekspor impor. Nah itu biasanya untuk kantor pusat itu ada di ibu kota ya, itu ibu kota provinsi atau ibu kota negara biasanya ya. Kemudian lokasi untuk pabriknya, biasanya untuk lokasi pabrik ya itu di dekat bahan bakunya. Nah, sumber bahan baku di situ lokasi pabrik biasanya. Nah, itu untuk meminimalisir ya kos gitu. Jadi jangan sampai kosnya tinggi ya. Jadi langsung di pabriknya. Misalnya contohnya di sini pabrik kelapa sawit ya, biasanya didirikan di tengah-tengah kebun perkebunan kelapa sawit gitu agar ongkos distribusi itu teman-teman ya, hasil panen ke lokasi pabrik itu kosnya tidak tinggi gitu. Kalau jauh nah tentunya kosnya tinggi ya, BBM-nya berapa nah, gitu ya. Oke, kemudian lokasi untuk gudang. Nah, ini juga harus dipertimbangkan juga lokasi untuk gudang ya, jangan sampai rawan banjir. Juga di situ disediakan APAR ya untuk antisipasi kalau kebakaran. Nah, ini gudang ya. Kemudian lihat juga bahannya itu misalnya chemicalnya itu mudah terbakar atau tidak itu ya. Disesuaikan dengan jenis ya barang yang disimpan di gudang ya. Kemudian lihat juga barangnya itu kira-kira membutuhkan lemari pendingin enggak. Misalnya kalau usahanya itu frozen food, nah itu gudangnya itu juga harus dingin ya, ada lemari pendinginnya ya di situ. Nah, disesuaikan juga dengan barang-barang yang disimpan di gudang dan lokasinya juga ya, tentunya yang aman, gitu ya, aman, tidak rawan banjir ya ataupun rawan bencana, itu lokasinya ya harus aman. Dan kalau gudang-gudang yang dibangun itu nantinya barangnya, produknya itu akan diekspor kita menggunakan jasa laut gitu ya, harus emang deket ya, deket dengan itu ya, uh, tempat pengiriman tersebut. Kalau bandara deket bandara misalnya ya, nanti diangkutnya melalui udara harus deket dengan bandara di gudangnya gitu ya. Itu disesuaikan juga ya untuk lokasi gudang. Nah, kemudian kantor cabang. Nah, ini kantor cabang biasanya ini ada yang ada di kota dekat dengan pabriknya. Nah, biasanya gitu atau dekat dengan perkebunannya. Nah, kalau sawit ya ini kantor cabangnya. Nah, iya, teman-teman. Nah, kemudian metode penilaian lokasi ya. Di sini ada beberapa metode dalam penilaian lokasi. Oke, Mbak Anissa Rizky bisa minta tolong dibacakan. Halo Mbak Anissa. Mbak Anissa kemana? Halo. Iya, halo Ibu. Iya, minta tolong dibacakan. Metode penelitian lokasi, metode penelitian hasil value atau metode pemilihan lokasi dengan cara menentukan serta menilai seluruh faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap penentuan lokasi usaha atau pabrik. Metode perbandingan biaya atau cost comparison method adalah metode pemilihan lokasi dengan cara membandingkan biaya-biaya yang akan terjadi atau dikeluarkan oleh masing-masing daerah atau lokasi yang akan dipilih. Metode analisis ekonomi atau economic analysis method adalah penelitian dengan metode analisis ekonomi didasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha, termasuk biaya perumahan dan biaya sosial seperti sikap. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Jadi metode penilaian lokasi ini ada 3 metode. Metode penilaian hasil value, metode perbandingan biaya, metode analisis ekonomi. Oke, langsung saja ya. Nanti ya. Nah, ini ya. Metode penilaian hasil value, ini faktor-faktor yang menjadi pertimbangan adalah pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Nah, ini ya. Ini contohnya, metode penilaian hasil value ini seperti presentasi kelompok pertama kemarin ya.
Nah, ini PT Maju Jaya bermaksud mendirikan pabrik tekstil. Nah, pilihan lokasi yang diinginkan adalah di Surabaya, Jakarta, dan Semarang. Nah, ini ya. Jadi si calon pemilik usaha ini, mereka tuh galau, intinya kayak gitu ya. Kira-kira nanti kalau aku mendirikan pabrik itu di mana ya? Di Surabaya, Jakarta, atau Semarang? Nah, gitu ya. Misalnya nih, misalnya Mas Vincent konsultan bisnisnya. Nah, gitu ya. Di konsultasi nih. Misalnya saya nih, ya saya ini usernya gitu ya. Vincent, Pak Vincent, saya ingin membuat usaha nih Pak Vincent gitu ya. Ya usaha apa Bu? Pabrik tekstil. Misalnya konsultannya Mas Vincent. Tapi saya ini bingung. Kira-kira lokasi yang tepat itu di mana ya Pak Vincent? Oh ya, Ibu pengennya di lokasi mana ini? Saya tuh pengennya di Surabaya, Jakarta, Semarang. Nah, kira-kira yang tepat di 3 kota tersebut tuh mana sih yang kira-kira nanti menguntungkan? Nah, ini ya. Oke, oke Bu, kalau gitu saya analisis dulu ya, gitu ya. Kan saya usernya ya. Oke Pak Vincent, saya kasih waktu ya, seminggu ya. Oke siap, nah gitu ya. Terus jalan tuh Pak Vincent ya. Mulai tuh menganalisis survei ya, dari survei pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja lainnya, disurvei semua ya, gitu ya. Nah, kemudian ditetapkan dulu ya nilainya, nilai lokasi yang ideal. Jadi nanti total semuanya itu 100 ya ini ya. Dari lokasi pasar itu poinnya tertinggi loh, di mana kalau di situ pasarnya ya, di mana konsumennya itu konsumtif ya, tentunya ya akan laris manis tuh dibeli ya. Nah, gitu. Jadi ini poinnya 35. Kemudian bahan baku juga sangat menentukan ini gitu ya. Kalau bahan bakunya di situ tuh tersedia banyak ya, tentunya harga akan murah. Nah, jadi poinnya 30. Kemudian transportasinya jika lancar ya, dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan, jalannya juga dekat dengan tol gitu. Nah, itu poinnya 14. Kemudian tenaga kerja juga menentukan nih gitu ya. Kalau di sana UMP-nya rendah gitu, sedangkan bahan bakunya itu murah didapat, kemudian pasarnya bagus, ya tentunya kita akan untung. Nah, karena terkait dengan cost ya, biaya operasional nanti. Nah, tenaga kerja kita kasih poin 16. Kemudian lainnya ya, kasih poin 5 misalnya biaya listrik gitu. Kemudian ketersediaan air. Nah, di sana bagaimana? Kalau kita mendirikan pabrik tekstil tentunya membutuhkan air ya. Oh, sumber air di sana banyak, itu melimpah. Nah, gitu. Listriknya bagaimana? Listrik mudah di sana gitu. Kita mau pasang juga nggak mahal gitu. Nah, ini ya. Ini aspek-aspek lainnya. Masukkan ke aspek lainnya saja. Ini poinnya 5. Jadi totalnya ini 100. Kemudian mulai disurvei lah gitu, jalan nih, misalnya dari pertama Pak Vincent ke Surabaya, mulai mendata di sana. Kira-kira aspek pasarnya berapa? Poinnya. Nah, setelah dilakukan survei dan sebagainya, ini kalau seminggu nggak cukup waktunya ya, sebulan ya. Dalam waktu sebulan seminggu survei nggak cukup ya, di 3 kota, sebulan lah gitu ya, suatu sebulan. Nah, Surabaya, nah setelah disurvei ternyata oh bagus nih minatnya ya. Banyak konsumen yang tertariknya. Kira di sana itu modis lah, masyarakatnya modis, banyak kaum remaja yang suka memakai pakaian-pakaian yang model-model terbaru kekinian, nah gitu ya. Nah, poinnya 35 ya. Kemudian bahan baku di sana juga mudah didapatkan gitu ya. Banyak petani-petani yang bercocok tanam, mereka menanam kapas misalnya, contoh ya 25 ya. Transportasi bagaimana? Transportasi lancar ya, tol ada gitu, bandara ada gitu ya. Kemudian pelabuhan juga ada 12. Tenaga kerja bagaimana ya? UMP-nya di sana nggak tinggi kok, nggak seperti Jakarta gitu ya. Jadi 15 poinnya. Kemudian lainnya 5. Nah, ini ketemu di total jumlahnya 92. Kemudian yang Jakarta bagaimana? Jakarta pasarnya juga bagus gitu ya. Namun pesaingnya banyak, ya. Sudah banyak gitu ya, yang memproduksi tekstil ataupun yang berjualan pakaian di sana gitu ya, di Jakarta. Jadi poinnya 30. Bahan baku agak sulit gitu ya di sana ya, di Jakarta contohnya ya. Jadi poinnya 20. Transportasi mau lancar, banyak ya. Transportasi mau pakai apa nih ya? Kapal ya.
Kemudian pesawat ataupun via darat ada tuh banyak pilihannya. Tenaga kerja bagaimana? Tenaga kerja UMP-nya tinggi banget di Jakarta, 5 juta sebulan ya. Gitu. Jadi pokoknya 12 nggak masuk nih kalau Jakarta pabriknya gitu. Karena nanti kosnya besar di tenaga kerja gitu. Nah, gitu karena UMP-nya tinggi ya. Kemudian yang lainnya poinnya 4. Jadi ini di total 80. Kemudian Semarang ya. Semarang juga ini ditentukan. Nah, ketemulah poinnya 71. Nah, oke, setelah ketemu ini ya, kemudian saya nagih dong ya. Oke, ke Pak Vincent. Pak Vincent, gimana nih hasilnya? Nih, sudah dapat belum nih keputusannya? Kira-kira nanti saya mendirikan pabrik di mana nih? Nah, oke, siap bos nih, sudah hasilnya. Nah, kemudian Pak Vincent presentasi lah gitu. Ini Bu, jika didirikan di Surabaya dari kriteria pasar, poinnya sekian, Jakarta sekian, Semarang sekian ya. Nah, nanti kesimpulannya ya, ini berdasarkan metode pilihan hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu kota Surabaya dengan nilai 92. Jadi cocoknya nanti Ibu itu mendirikan pabrik di Surabaya. Nah, pertimbangannya apa Pak Vincent ya? Dari segi pasar sekian, bahan baku sekian Bu, bagus di sana ya, banyak petani yang menanam kapas gitu ya. Kemudian transportasi dari ada pelabuhan Bu dekat ya, bandara juga dekat, tol juga ada gitu. Tenaga kerja di sana nggak tinggi Bu, UMP-nya nggak setinggi Jakarta, nah gitu contohnya ya dan sebagainya ya, sehingga dibuatlah kesimpulan bahwa ya lokasi yang tepat itu di Surabaya. Nah gitu caranya bagaimana seperti ini ya, dengan ini metode penilaian hasil value. Oke. Nah, kemudian metode perbandingan biaya, cost comparison method. Nah, ini ya, pertimbangannya ini hampir sama, cuman di sini lebih detail lagi ya, dari bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, biaya lainnya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, hampir sama dengan tadi ya, teman-teman ya, cuma di sini lebih detail lagi ya, gitu ya. Bahan baku Surabaya 200, Jakarta ini ke rupiah ya, misal ini harga ya, ini lebih ke harga ya, perbandingan biaya ya, contohnya ya, misalnya bahan baku 200, contohnya 200 ya, ini yang mudah saja gitu ya, angkanya saya buat kecil ya teman-teman biar mudah untuk belajar ya. Misalnya bahan baku kapas per kilo berapa gitu. Tadi kan tekstil ya kan perlu bahan baku kapas ya. Bahan baku kapas per kilo berapa sih? Di Surabaya tuh 200, Jakarta 300, Semarang 250 gitu ya. Oh, lebih murah Surabaya. Iya, lebih murah karena di sana banyak petani yang menanam kapas contoh ya. Bahan bakar dan listrik berapa sih kira-kira ya? Di Surabaya 25, Jakarta tuh mahal gitu ya, Semarang agak murah, nah gitu ya. Biaya operasi, biaya umum, biaya lainnya dan sebagainya, kemudian dijumlahkan di total ya. Nah, ketemulah Surabaya itu totalnya ya, biaya yang akan dikeluarkan ya jika melakukan proses produksi tadi sebesar 407, Jakarta 501, Surabaya 444. Nah, kemudian berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih adalah Surabaya dengan biaya termurah yaitu hanya 407 per unit. Nah, gitu ya. Kalau semakin murah kos kan senang ya, nanti keuntungannya akan semakin besar. Kalau tinggi kosnya ya keuntungannya dikulik sedikit. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian metode analisis ekonomi, economic analysis methods, ya, ini terdiri dari biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, ya, biaya bahan bakar dan listrik, pajak perumahan, sikap masyarakat, dan lainnya. Ini analisis ekonomi, ya. Nah, ini apa saja sih yang dipertimbangkan dari metode analisis ekonomi ini, ya? Di sini ada biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, ya, pajak, ya, total biaya operasi, kemudian ada perumahan, sikap masyarakat. Nah, ini juga sampai ke sikap masyarakatnya ya, aspek sosial nih teman-teman ya. Nah, sikap masyarakatnya bagaimana ya? Baik, sedang, ya baiknya. Surabaya baik, Jakarta sedang, Semarang baik ya, karena Jakarta sedang karena sebagian juga ada premannya, gitu, banyak preman juga ya, gitu ya, di lokasi Jakarta misalnya ya, contohnya. Jadi kategorinya sedang. Kalau perumahan ya, perumahan di Surabaya itu gimana? Sedang. Jakarta cukup ya, Semarang itu baik. Nah, ini dari beberapa aspek di sini ya teman-teman, metode analisis ekonomi ya. Biaya sewa, nah Surabaya, biaya sewanya Surabaya berapa sih? Nah,
Surabaya 300.000 biaya. Misalnya biaya sewa per hari contohnya, kita menyewa suatu tempat ya sehari itu 300.000 contohnya. Jakarta 400.000, Semarang 200.000. Nah ini ya. Kemudian tenaga kerja berapa sih biaya tenaga kerjanya? Nah itu ya. Karena di sini UMP-nya di Jakarta itu tinggi ya. Tenaga kerja itu 300.000 ternyata. Ya. 300.000 per hari contohnya ya mahal sekali ya gitu ya. Nah kemudian total biaya operasi itu di total ya Surabaya 890.000, Jakarta 1.250.000, Semarang 655.000. Jadi lokasi yang dipilih dengan metode economic analysis adalah Semarang. Nah, ini ya teman-teman ya. Karena di sini dari perumahan sikap masyarakat lebih baik dan baik. Nah, ini ya. Ini adalah 3 metode analisis ya gitu. Nah, mana yang akan digunakan kira-kira ya? Pilih salah satunya saja gitu. Kalau mau pilih ketiga-tiganya ya boleh ya buat perbandingan gitu ya. Namun salah satu saja juga bisa gitu ya. Kira-kira nanti lokasi yang tepat itu di mana dan menggunakan metode apa. Nah, ini ya teman-teman ya. Berdasarkan apa kriteria penilaian apa nanti yang digunakan untuk menilai lokasi usaha. Nah, ini ya bisa menggunakan metode yang di sini ya teman-teman ya. Perbandingan biaya. Nah, di sini juga ini ya. Penilaian hasil value, perbandingan biaya, nah gitu ya, atau analisis ekonomi. Nah, ini ya bisa juga ketiga-tiganya ini dipakai nanti diambil mana yang paling banyak poinnya. Jadi tadi kan dari depan itu semuanya milih Surabaya ya, 1, 2 Surabaya, kemudian yang 3 ini Semarang. Nah, karena lebih banyak kan ya 2-1 gitu, tentunya menang Surabaya. Nah, itu bisa ketiga-tiganya dipakai, bisa salah satu. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan ya, teman-teman. Nah, untuk berikutnya tata letak. Nah, ini tata letak juga sudah saya singgung ya, dia tata letak ya. Ini untuk menentukan ya terkait dengan proses produksi. Nah, ini harus berurutan tata letaknya ya. Harus dirancang ya sebelum kita mendirikan pabrik misalnya untuk pabrik ya gitu ya. Harus dirancang dulu ya kira-kira tata letaknya nanti seperti apa ya. Di bagian administrasi nanti diletakkan di mana ya gitu ya. Kemudian untuk lokasi misalnya pabriknya nih pabriknya biasanya dengan bagian administrasi itu agak berbeda ya. Biasanya kalau bagian administrasi itu di depan gitu ya. Kalau pabriknya itu di belakang kantor. Ini contohnya layout pabrik kelapa sawit nih saya contohkan di situ ya. Nah, ini ya di depan tuh biasanya kantor ya perkantoran ya teman-teman ya. Kemudian nanti begitu mau masuk pabrik itu biasanya ada timbangan. Nah itu jadi untuk menimbang berapa ton gitu ya kelapa sawit yang masuk. Nah gitu nanti baru diantarlah ke bagian pabrik ya. Nah itu di dalam pabriknya. Nah ini layoutnya harus sesuai gitu ya. Jangan sampai layoutnya itu muter-muter. Nah itu nanti tidak efisien dan efektif ya teman-teman. Harus sesuai dengan proses produksinya. Nah itu ya. Ini ya. Keuntungan adanya layout memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Jadi pemakaian ruangan yang efisien, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Aliran material akan berjalan lancar ya, menjadi lancar ya. Pengangkutan material dan barang jadi rendah. Kebutuhan persediaannya rendah, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Ini tata letak atau layout gitu ya. Kalau misalnya rumah makan gitu ya, ataupun restoran. Nah, itu layoutnya untuk dapurnya. Nah, itu juga diperhitungkan juga ya nanti asapnya ya, jangan sampai ke mana-mana. Nah, gitu ya. Terus dipertimbangkan posisinya ya. Ada exhaust ataupun alat penyedot asap dan sebagainya. Jangan sampai nanti pengunjungnya terganggu ya, gitu ya. Dengan asap yang dikeluarkan nanti mereka nggak nyaman. Nah, itu harus diperhatikan juga ya, dipertimbangkan kira-kira nanti posisinya di mana. Nah, gitu ya. Untuk berikutnya, ini saya singgung sebentar ya, aspek teknologi. Nah, apa sih yang dimaksud aspek teknologi ya? Kalau usaha juga tidak lepas dari aspek teknologi ya, karena sekarang eranya digital ya teman-teman ya. Nah, ini singkat saja ya teknologi. Nah, ini ada revolusi industri.
Kemudian aspek teknologi ya teman-teman. Nah, ini ya, teknologi itu semakin berkembang ya teman-teman ya. Mungkin ya di luar negeri sana, nah itu teknologi sudah maju pesat ya, di mana tuh semuanya tuh sudah, tidak semuanya ya, sudah mulai dikembangkan robot ya, gitu, teknologi robotik, bahkan mobil itu sudah bisa jalan sendiri ya, tanpa ada drivernya, taksi ya, itu sudah dengan menggunakan mesin. Nah, kita belum menerapkan seperti itu ya teman-teman. Aspek teknologi sekarang itu sudah mulai dikembangkan revolusi industri 5.0. Nah, ini ya, kita masih 4.0 ya. Jadi di mana ya nanti ya semuanya itu serba canggih ya. Bahkan teknologi-teknologi robotik itu sudah mulai ada gitu ya, mau dikembangkan ya gitu ya. Dari pelayan rumah tangga gitu ya. Dari tenaga kesehatan. Nah, ini ya sudah serba robotik ya, bahkan di luar negeri pun sudah jalan itu tadi ya, seperti yang bisa katakan ya, taksi itu sudah via mesin ya gitu, tidak ada drivernya. Nah, teman-teman jika ingin membangun usaha, nah gitu dipikirkan ya, kira-kira ke depan nanti apa sih, nah gitu ya, pengembangannya apa sih ke depan ya, jangan sampai sudah kita bina ataupun sudah kita bangun usaha, ternyata usaha kita itu baru berdiri aja teknologinya sudah ganti ya gitu ya, eranya sudah berubah. Nah ini kan harus dipertimbangkan ke sana ke depan ya, kira-kira prospek ya 10 tahun ke depan ya itu seperti apa sih ya bisnis A ini. Nah gitu, misalnya kami memiliki bisnis rumah makan ya, kira-kira 10 tahun ke depan nanti bisnis rumah makan seperti apa sih gitu ya. Oh, konsumen itu tidak perlu kok gitu ya di duduk di rumah makan tersebut gitu ya, mereka tentunya lebih nyaman ya kalau tinggal pesan ya, pesan antar gitu ya. Sudah tidak perlu tuh kita membangun suatu toko ataupun rumah makan yang luas gitu, karena eranya sudah era digital, mereka tinggal pesan antar. Nah itu lebih nyaman gitu ya. Tidak perlu berdesak-desakan. Nah itu kita harus memikirkan ke sana ya teman-teman ya. Nah kemudian inovasi-inovasi yang terbaru perlu juga kita kembangkan ya, sehingga kita nanti tidak ketinggalan. Nah, oke, ada yang mau disampaikan atau pertanyaan atau ada yang mau sharing? Udah jam berapa nih? Jam 21.00, udah jam 9 nih pas tepat. 21.00. Oke, ada pertanyaan? Mbak Anissa, Mbak Nikmatul, Mas Vincent, Mbak Pelangi, Mbak Maria, Mbak Tamara, Mbak Bulan, Mbak Ju, Mbak Rubianti, Mbak Inaya, Mbak Lela. Ayo, ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah Ya. jelas. Oke, udah cukup ya. Oke, kalau udah paham semua dan tidak ada pertanyaan, sudah jam 21.01. Saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa Mbak Maria ya, setelah UTS ya presentasi. Siap, Bu. Kan? Oke. Oke, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas absen kok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa setelah UTS ya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Ya.